Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Leti Fitrianti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK 4 Garut, Kabupaten Garut. Pada saat ini saya ditemani dengan Ibu Melani sebagai pengajar praktik angkatan 10 dan juga rekan kerja saya Bapak Firman Darmawan sebagai guru mata pelajaran yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Bapak lakukan untuk tujuannya itu untuk mengevaluasi bagaimana sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak? Baik, terima kasih Ibu Leti. Terkait pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan kemarin luar biasa, saya sangat senang sekali karena diobservasi langsung oleh Ibu itu menjadi hal yang baik khususnya untuk saya untuk mengevaluasi terkait bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Nah, masukan dari Ibu itu sangat bermanfaat bagi saya sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk kedepannya. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, Pak? Kemarin ketika pelaksanaan observasi, saya coba mengembangkan model pembelajaran berdiferensiasi yang sedang tren saat ini di kurikulum Merdeka, di mana langkah-langkahnya seperti yang diketahui bersama. Pertama, seperti biasa, saya membuka pembelajaran dan absen dan sebagainya, kemudian dilanjutkan mungkin dengan kegiatan asesmen. Kebetulan kemarin saya menggunakan media Google Form untuk asesmen baik kognitif maupun non-kognitif, sehingga dilihat dari asesmen tersebut saya bisa menganalisis terkait khususnya dari belajar masing-masing peserta didik untuk nanti dikelompokkan seperti itu. Baik, Pak. Nah, menurut Bapak apa kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi pada proses pembelajaran di dalam kelas, Pak? Oke. Karena terkait pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dibilang masih baru ya. Terus kemarin kan kita belajar di kelas 10 ya, mana notabene siswa baru dari tingkat SMP yang baru masuk ke SMK, sehingga diharapkan pada model pembelajaran yang berdiferensiasi ini mungkin sedikit agak canggung, khususnya ketika dalam kegiatan diskusi untuk masing-masing kelompok, baik itu kelompok auditori, kinestetik maupun yang visual. Nah, kendalanya yaitu ketika diskusi kelompok memang saya lihat dan saya temukan masih ada beberapa siswa yang enggan terlibat aktif di kelompoknya. Jadi baru sebagian kecil lah yang benar-benar ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Nah, terkait kemarin kan baru pada tahap identifikasi ya. Kebetulan untuk materi masalah lingkungan ini berupa proyek. Nah, kemarin kegiatan observasinya itu sebetulnya baru pada tahap mengidentifikasi masalah. Seperti itu mungkin terkait proses diskusi lah. Jadi kendalanya terkait yang proses diskusi, Ya, proses ada diskusi yang masih mengandalkan dalam hal itu kira-kira kenapa bisa terjadi? ya, kalau saya analisis karena ini siswa baru ya, jadi mungkin ada kecanggungan antara katakan teman yang baru
jadi masih belum benar-benar terbuka lah, masih beradaptasi, meraba-raba, sehingga hanya beberapa siswa saja yang saya perhatikan terlihat aktif ketika mengikuti kegiatan diskusi. Mudah-mudahan nanti ke depannya, khususnya dalam kegiatan aksi nyata, nanti baik itu membuat purna rupa dan lain sebagainya, diharapkan semuanya bisa terlibat. Jadi itu rencana kedepannya Bapak pada proses pembelajaran kedepannya bisa menyesuaikan mereka dengan gaya belajar mereka, Iya. mungkin seperti itu Pak ya. Betul. Karena kemarin waktu asesmen yang saya fokuskan sebetulnya memang ke gaya belajarnya. Dilihat, kemudian dikelompokkan apakah ini kelompok auditori, visual atau estetik. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi Pak ya. Saya tunggu cerita-cerita Bapak nanti apakah sudah terrealisasi dengan baik atau tidak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan tersebut terkait dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Ya, saya rencanakan di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya saya mungkin akan lebih mengaktifkan lagi keterlibatan dari semua siswa, sehingga semuanya ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Karena sepertinya untuk pertemuan selanjutnya itu cukup menarik karena anak-anak akan diarahkan untuk melakukan praktek-praktek, aksi-aksi, sehingga diharapkan semuanya bisa terlibat langsung. Terima kasih juga dari Ibu yang sudah melakukan observasi sehingga memberikan masukan-masukan yang baik untuk saya di proses pembelajaran selanjutnya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi dapat terrealisasi dengan baik. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Ibu Emi Melani sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan-tanggapan terkait dengan jalannya percakapan praobservasi ataupun observasi kelas. Terima kasih Ibu Leti yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengobservasi Bapak Firman ya. Bapak Firman, mengenai ini kan umpan balik ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran telah dilaksanakan oleh Bapak Firman, terutama pembelajaran berdiferensi dan sekaligus di supervisi ya oleh Ibu Leti atau diobservasi oleh Ibu Leti. Saya di sini akan mengumpan baliknya dalam proses coachingnya, bukan observasi di kelasnya ya. Kalau di sini proses coaching itu sudah berjalan dengan baik ya. Karena di sana tadi ada tujuan dari pembicaraan setelah observasi ini, yaitu menekankan siswa ketika dikelompokkan masih campur ya dalam tahap diskusi, ada siswa yang kurang aktif dalam berkelompok dikarenakan mungkin siswa tersebut perpindahan dari SMP ke SMA ya, jadi ada kecanggungan ya. Di sana ada jelas tujuan pembicaraannya ke sana. Nah, di sana juga Bapak Firman juga Bu Leti menanyakan tentang bagaimana solusinya ya, betul. Nah, ternyata Bapak Firman juga menjelaskan solusinya itu ya dengan cara pembelajaran dengan lebih baik lagi ya. Nah, cuma dalam rencana aksi, tapi mohon maaf, strateginya belum dijelaskan oleh Bapak Firman itu. Ya, belum secara rinci lah gitu dijelaskan. Nanti kalau ada coaching selanjutnya, rencana aksi itu benar-benar Bapak Firman yang harus, istilahnya Bapak Firman yang ada masalah dan Bapak Firman sendiri yang mengatasi masalah tersebut gitu. Untuk Bu Leti tidak memberikan solusi ya. Dan memang harus dicari sendiri. Terus Bu Letinya juga harusnya menanyakan terus, ketika tidak bisa menjawab Pak Firman, lebih baik diulangi lagi gitu, supaya Pak Firman maaf ya ini maaf, supaya Pak Firman lebih benar-benar gitu nyambung gitu. Jadi jangan langsung loncat ke tanggung jawab ya,
jangan langsung loncat ke bagian ini, terus aja itu kejar bagaimana strateginya supaya ya pertanyaan itu lebih baik diulang lagi gitu. Nah, kalau tentang tanggung jawab itu sudah ya Pak Firman dengan komitmennya akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensi pada pertemuan selanjutnya ya, supaya si akar permasalahannya ini mengenai siswa yang ada yang kurang dalam aktif berkelompok itu ya beliau bisa mengatasi solusi tersebut. Seperti itu mungkin umpan balik dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih banyak atas umpan baliknya ataupun tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini ya Bu ya. Akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas dengan Bapak, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Emi Melani dan juga Bapak Firman Darmawan, dan saya akhiri saja percakapan hari ini di percakapan pasca observasi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.